Hai, apa kabar semuanya? Kali ini kami akan mereview film dengan judul Mission Possible. Film ini mengisahkan seorang mata-mata rahasia dari Departemen Keamanan Negara Tiongkok yang diberikan misi untuk menyelundupkan senjata dengan jumlah yang sangat besar di Korea Selatan. Film ini dirilis pada 2021. Siapa sangka film yang judulnya menggambarkan film aksi seutuhnya ternyata mengandung unsur komedi di dalamnya loh. Film dimulai ketika sekelompok penjahat melakukan aksi penyelundupan senjata. Mereka mengangkut senjata api dari Cina menuju Korea Selatan untuk dijual secara ilegal. Kementerian Negara Cina sudah merasa kewalahan untuk mengatasi masalah tersebut. Bahkan mereka telah kehilangan agen muda di dalam tugasnya. Dan pada akhirnya, Direktur ML Cina hanya bisa mengirim agen pemula untuk mengatasi masalah itu. Agen tersebut bernama Ling, gadis muda asal Cina yang tinggal di Korea Selatan. Ia mempunyai kapten bernama Agen Chow. Latar berikutnya memperlihatkan Chinatown, Incheon, Korea Selatan. Ketua Chow yang terlihat sedang makan dihampiri agen Ling untuk memberikan beberapa perlengkapan berupa uang dan identitas palsu yang akan digunakan oleh Ling. Dan sekarang Ling memakai nama baru yaitu Yu Dahi untuk melakukan misinya. 이번 임무와 관련된 정보는 태블릿 확인하고 무슨 일 생기면 Di lain tempat, Kapten Chow bertemu dengan agen AMA yang berasal dari Korea Selatan. Agen AMA ini yang akan membantu Ling dalam menyelesaikan misinya. Setelah mereka bernegosiasi, AMA pun mencari tempat sewa untuk dijadikan markas sementara. Dan pada akhirnya agen AMA menemukan tempat sewa dan orang yang akan menyewakan tempat itu adalah Suhan. Suhan adalah seorang detektif swasta yang menyukai uang. Alasan Suhan menyewakan tempatnya karena sebagai detektif ia kurang maju dan ditagih hutang sewa gedung. Selanjutnya, ketika agen AMA akan mengambil uang, ia melihat nenek-nenek terjatuh dan kereta yang dibawanya meluncur akan tertabrak mobil. Agen AMA pun menyelamatkan kereta tersebut. Penyelamatan yang membagongkan ini malah membuat agen AMA tertabrak truk hingga terpental. Malam telah tiba, Suhan masih menunggu agen AMA yang tak kunjung kembali. Suhan mengira agen AMA ini tidak jadi menyewa tempatnya. Keesokan harinya, agen Yu Dahi atau Ling dihubungi oleh Kapten Chow untuk mengunjungi suatu tempat yang seharusnya bertemu dengan agen AMA yang membantu dalam misinya. Tempat itu ternyata kantor Suhan yang akan disewakan oleh agen AMA. Karena kejadian sebelumnya ada kesalahpahaman antara mereka berdua, Yudahi mengira Suhan adalah agen yang dimaksud oleh Kapten Chow. Suhan pun mengiranya Dahi adalah suruhan agen AMA yang akan membayar tempat sewanya. Namun ketika Dahi menjelaskan kondisi Suhan, mereka mulai merasa ada kesalahpahaman antara mereka, dan ia pun menolak ajakan kerjasamanya. Dahi pun sudah terlanjur menawari uang muka dan berjanji akan melunasinya setelah misinya selesai. Suhan yang melihat banyak uang dan menyukai uang pada akhirnya tergiur dan Suhan pun mau bekerja sama. 아니요. 그럼 1,000만 원 이름이 우수한 씨 맞죠? Setelah mereka sepakat untuk bekerja sama, selanjutnya Dahi menjelaskan apa yang menjadi perannya. Ketika Dahi menjelaskan rencananya, pemilik gedung datang secara tiba-tiba untuk menagih uang sewa. Suhan pun langsung membayar uang sewa untuk 3 bulan ke depan. Baru melanjutkan sebentar, datanglah seorang wanita untuk meminta bantuan Suhan mencari anjingnya yang hilang. Awalnya Suhan menolak karena ia merasa itu bukan keahliannya. Namun wanita itu menawarkan B2 emas dan akhirnya Suhan pun menerima tawarannya untuk mencari seekor anjing. 찾아주는 회사가 있어? 이거 줄게. 저희가 바로 그 그럼 Kembali Dahi melanjutkan penjelasannya. Target mereka adalah Park Do-sik, seorang pria yang bertransaksi senjata api dari Cina ke Korea Selatan.
Suhan terkejut karena sebenarnya kasus sebesar ini harusnya ditangani oleh polisi, dan Dahi menjelaskan polisi akan terlibat jika ada bukti. Namun karena itulah sebagai agen rahasia, ia harus menyelesaikan misinya secara diam-diam. Rencana Dahi yaitu mengecek data yang disimpan pada ponsel Park sebagai bahan bukti. Sebelum melakukan misinya, mereka berdua harus menuju sebuah kafe Tango di Gang 6 yang sering dikunjungi Park untuk berbaur dengan orang-orang di sana. Kemudian Suhan menyuruh Dahi untuk memakai gaun ala Tango. 연습인데도 드레스를 입어요? 그럼 태권도 하는데 태권도 Namun sayangnya saran dari Suhanda untuk Dahi menggunakan gaun ala Tango ternyata tidak tepat. Di sana tidak ada satupun yang mengenakan kostum ala Tango. Karena sudah terlanjur, mereka pun langsung ikut berlatih dan membiasakan diri dengan lingkungannya. Pun tiba masih di kafe Tango. Ketika mereka berlatih berdansa, Park pun tiba dan mulai bergabung dengan lainnya. Dahi mengambil kesempatan untuk berdansa dengannya dan mengambil ponsel secara diam-diam. Setelah mendapatkan ponselnya, Suhan pergi ke toilet. Namun sayang, ponsel tersebut terlalu jadul untuk diretas dan pada akhirnya Suhan hanya bisa melihat riwayat pesannya. Suhan kembali dan secara diam-diam mengembalikan ponsel itu ke saku Park. Untungnya, mereka berhasil mengembalikannya ketika ponsel berdering. Park kemudian menjawab panggilan itu keluar kafe. Namun naas, ia disuntik oleh pria tidak dikenal dan akhirnya tewas. Kemudian Dahi dan Suhan dibawa ke kantor polisi karena terlihat mencurigakan. Tapi tentu saja tidak ada bukti apapun karena memang bukan mereka pelakunya. Dan akhirnya mereka diperbolehkan pulang. Tapi pemimpin polisi menyuruh mengawasi mereka berdua. Saat berjalan pulang, Suhan menanggapi misinya telah selesai karena targetnya sudah tewas. Dahi pun menjelaskan bahwa Park tewas bukan karena penyakit jantung, melainkan dibunuh seseorang. Dan itu menandakan bahwa dalang dibalik semuanya masih tersembunyi. Dan Suhan pun tidak mengerti dengan kasus-kasus seperti ini. Karena itu membuat Dahi meragukannya. Suhan kemudian menjelaskan bahwa ia mendapatkan petunjuk dari riwayat pesan di ponsel Park. Di dalam pesan itu, Park mengancam seseorang pria bernama John. Dia akan melapor ke polisi jika ia tidak bisa dihubungi lagi. Namun sayangnya petunjuk itu tidak bisa membantu. Dan pada akhirnya Dahi meminta Suhan untuk mengantarkannya pulang. Di malam itu Dahi menelpon agen Chow dan bercerita bahwa agen yang membantunya saat ini seperti agen gadungan. Agen Chow yang tidak tahu kesalahpahamannya menjelaskan bahwa itu kehebatannya yaitu menyamar sebagai orang biasa dan tidak diketahui oleh siapapun. Sementara itu, agen Ama yang seharusnya menjadi partner dari Dahi berada di rumah sakit tanpa identitas karena agen Ama merupakan agen rahasia yang menutup diri dan pihak rumah sakit pun tidak bisa menghubungi siapapun. Oleh karena itu, tidak ada yang menyadari kehilangannya. Keesokan harinya, Suhan menyebarkan pamflet untuk mencari anjing wanita tempo hari yang hilang. Dia melakukan itu karena sudah dibayar. Dahi pun mengajak Suhan untuk melanjutkan misinya karena dia sudah mendapatkan petunjuk baru. Sebuah berita bahwa mafia asal Korea Selatan ditembak mati tadi malam. Jika ia berhasil menemukan dan menginterogasinya, maka identitas senjata tersebut akan terungkap. Mereka harus mencari seseorang yang mengerti dunia mafia dan gangster. Suhan mengenal seseorang yang mengetahui semua itu. Mereka berdua pun menuju ke tempat seseorang yang dimaksud. Dahi bertanya tentang penembakan yang terjadi tadi malam. Wanita itu menjelaskan bahwa kejadian itu jarang terjadi karena biasanya gangster di Korea tidak berperang seperti itu, kecuali geng kapak yang terkenal kejam. Jadi ada kemungkinan geng tersebut yang berkelahi tadi malam. Dahi pun menyimpulkan bahwa penembakan itu sengaja direncanakan untuk menyulut peperangan. Pihak lawan pasti akan membutuhkan senjata api, dan dengan itu penyelundupan senjata bisa diuntungkan
dengan hal ini. Geng Kapak adalah salah satu petunjuk yang bisa mereka selidiki, tapi Suhan terlihat takut untuk menghadapi. Pada akhirnya mereka berdua menyamar sebagai polisi untuk menangkap ketua geng Kapak. Namun di sana ketua geng Kapak tidak mengetahui apapun perihal penyerangan dan penyelundupan senjata api. Saat di borgol terjadi keributan di luar, di mana sekelompok pria bersenjata menyerang tempat tersebut dan menembak ketua geng Kapak. Suhan dengan sigap melawan. Saat keadaan mulai tenang, Dahi menyadari bahwa Suhan tertembak. Tapi ternyata itu hanya noda dari mimisan. Pada akhirnya mereka mengambil ponsel ketua geng Kapak dan pergi dari tempat itu. Dahi berkata bahwa ia membutuhkan seseorang untuk meretas ponsel itu. Suhan mempunyai teman yang ahli dalam meretas dan mereka pun mendatanginya. Dia adalah seorang gamers. Saat ponsel diretas, terungkap bahwa ketua geng Kapak pernah menghubungi broker senjata 3 hari yang lalu. Terungkap juga bahwa pemilik nomor kini berada di sel dan tinggal di sebuah apartemen. Suhan dan Dahi kemudian mendatangi apartemen tersebut. Sesampainya di sana, mereka menemukan jasad yang diatur sedemikian rupa agar terlihat seperti bunuh diri. Ternyata jasad pria itu adalah seorang broker senjata yang mereka cari. Dan sama seperti Tuan Pak, beberapa orang yang berkaitan dengan kasus ini dibunuh untuk menghilangkan jejak. Pada akhirnya mereka menemukan bahwa broker tersebut berhubungan dekat dengan Direktur John. Saat itu juga ia menemukan bahwa Direktur John akan mengadakan pertemuan di sebuah hotel. Dahi pun menjelaskan bahwa mereka harus datang ke pertemuan tersebut. Diperlihatkan Suhan dan Dahi di tempat acara John. Suhan terlihat konyol karena memakai jas yang sama dengan kain taplak meja. Singkat cerita, John muncul di acara. Dahi dan Suhan mendatangi John untuk menyapa. Dahi berhasil menempelkan penyadap suara di kemeja John. Di tempat lain, John menemukan anggota geng Kapak untuk bernegosiasi karena pembunuhan bos geng Kapak. John menawarkan mereka senjata, hasil selundupan mereka. Geng Kapak pun menerima dan akan melakukan transaksi nanti malam. Di tempat lain, Dahi mendengarkan hasil percakapan geng Kapak dan John yang akan bertransaksi senjata. Di tempat lain pula, John mendapatkan informasi dari anak buahnya bahwa Suhan adalah orang yang mematahkan hidungnya saat membunuh bos geng Kapak. Mendengarkan percakapan mereka, Dahi mengajak Suhan kabur karena penyamaran mereka terbongkar. Dan terjadilah adegan kejar-kejaran dan perkelahian antara mereka sampai akhirnya Suhan dan Dahi tertangkap karena ditodong menawarkan Suhan untuk membantu mereka jika ingin Dahi dibebaskan. Suhan pun menyanggupinya. Ternyata Suhan dibawa ke kantor polisi dan disuruh membunuh semua polisi di sana. Suhan diberi sebuah pistol untuk melakukan aksinya. Suhan merasa ragu dengan perintah itu, apalagi di sana terlihat ibu dari keponakannya. Suhan pun malah menembak semua penjahat di mobil itu dan kabur menggunakan mobilnya. Untuk kembali ke hotel tempat Dahi berada, sampai di sana Suhan tidak menemukan Dahi. Ketika keluar dari hotel, Suhan dikepung polisi dan ditangkap. Di kantor polisi, Suhan diinterogasi oleh kepala kepolisian. Suhan mengatakan bahwa dia dan Dahi sedang menyelidiki kasus penyelundupan senjata. Terlihat kepala polisi tidak percaya dan menyuruh Suhan menelpon Dahi. Suhan pun kemudian menelpon Dahi dan dijawab oleh Dahi dengan mengatakan dia baik-baik saja. Dahi terpaksa berkata bohong karena berada dalam tekanan dan ancaman anak buah John. Tiba-tiba agen NIS datang dan meminta kepala polisi meninggalkan mereka. Agen NIS mengatakan dia adalah orang yang pernah diselamatkan Suhan di Thailand, di mana di situ kakak Suhan harus mati. Di sini terungkap bahwa Suhan adalah mantan pasukan khusus 707 yang diberhentikan secara tidak hormat.
Suhan pun juga baru tahu kalau Dahi adalah agen intelijen Cina. Setelah menjawab semua pertanyaan, Suhan pun ditinggalkan begitu saja. Sebelum agen tersebut pergi, Suhan bertanya apakah mereka akan diam saja melihat senjata yang diselundupkan ke negara mereka. Agen NIS mendekati Suhan dan mengatakan bahwa Dahi dikirim untuk mati. Di sini terlihat bahwa NIS membiarkan kejadian ini begitu saja tanpa mau ikut campur. Setelah agen NIS pergi, kepala polisi dan anak buahnya masuk untuk menginterogasinya. Dengan kemampuan pasukan khususnya, Suhan mengambil pistol polisi itu dan menyandra mereka. Suhan meminta sebuah mobil dan pergi menuju tempat Dahi berada. Di tempat Dahi disekap, geng Kapak dan John melakukan transaksi senjata di tempat lain. Kepala polisi mendapatkan informasi bahwa Suhan adalah mantan pasukan khusus 707. Selama ini Suhan berpura-pura bodoh untuk menyembunyikan identitas aslinya. Suhan berhasil menemukan Dahi dan membebaskannya. Ketika akan pergi, Sharon anak buah John datang dan berkelahi dengan Suhan. Di sini diperlihatkan keahlian Suhan dalam pertarungan jarak dekat. Akhirnya Sharon kalah dan mati, membuat Darong kakaknya marah dan ingin menuntut balas pada Suhan. Geng Kapak pun juga ikut memburu Suhan dan Dahi untuk menguji senjata mereka. Setelah berhasil mengalahkan semua musuh dan geng Kapak, Suhan dan Dahi menangkap John untuk dibawa ke kantor polisi. John dan geng Kapak dipenjara, sedangkan Suhan pun juga ikut dipenjara. Suhan didatangi agen NIS untuk bergabung bersama agen tersebut. Pertama-tama Suhan menolak, setelah diberi gaji dan uang yang banyak, Suhan menerimanya. Setelah bergabung dengan agen NIS, Suhan mendapatkan tugas untuk menyelidiki kasus Dorothy yang diperlihatkan di awal film. Bersama dengan Dahi, Suhan akhirnya bisa membayar operasi keponakannya dan menjalankan misi bersama Dahi ke Rusia. Secara keseluruhan, film ini sangat menarik dan wajib ditonton karena di dalamnya mengandung unsur komedi. Terima kasih telah mendukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe.